Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Maulina dari Program Studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang interaksi sosial. Menurut pengertiannya, interaksi sosial adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau bahkan individu dengan kelompok. Interaksi sosial juga bisa dikatakan sebagai proses saling mempengaruhi tindakan individu atau kelompok melalui simbol-simbol dan bahasa. Jadi sederhananya, interaksi sosial itu membahas bagaimana kalian berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Jadi faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu ada 4. Yang pertama ada faktor imitasi, yang kedua ada faktor sugesti, yang ketiga ada faktor identifikasi, dan yang terakhir ada faktor simpati. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Jadi imitasi itu adalah tindakan seseorang meniru orang lain. Hal yang ditiru beragam bentuknya, misalnya gaya berpakaian, gaya berbicara, gaya berbahasa, dan sebagainya. Contoh bentuk imitasi nih, seperti ketika ada seorang anak meniru bahasa gaul seperti asiap, kuy, atau bahkan anjay sekalipun, dan kata lainnya dari tokoh atau public figure. Jadi yang lagi ngetren sekarang nih kayak tarik sis semongko gitu, itu termasuk contoh dari imitasi, tindakan seseorang meniru orang lain. Dan yang kedua adalah sugesti. Jadi sugesti itu semacam pandangan, sikap, atau pendapat yang diberikan seseorang dan dapat diterima oleh pihak lainnya. Contohnya, ketika seseorang membeli produk kecantikan setelah terpengaruh oleh pandangan iklan di televisi yang mengatakan jika kalian membeli produk ini, wajahnya akan bening, lebih bercerah. Gitu. Jadi cuma kalian yang merasakan, orang lain nggak merasakan. Yang ngerasain cuma kalian aja gitu. Yang ketiga ada faktor identifikasi. Jadi faktor identifikasi ini adalah kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Hal ini lebih parah dari imitasi. Contohnya adalah seseorang yang rela menghabiskan banyak uangnya untuk operasi plastik agar tubuh atau wajahnya menyerupai Barbie atau artis idola yang diidam-idamkan. Yang keempat ada faktor simpati, keadaan di mana orang merasa tertarik dengan pihak lainnya. Orang yang memiliki simpati akan lebih mudah merasakan perasaan yang sedang dialami oleh pihak lain. Misalnya nih, ketika terjadi bencana alam di kota A, seseorang itu lagi di kota B. Seseorang yang di kota B ini turut merasakan kesedihan dari bencana tersebut, sekalipun orang itu nggak merasakan secara nyata gitu. Syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama adanya kontak sosial dan yang kedua adanya komunikasi. Yang pertama adanya kontak sosial. Kontak sosial merupakan bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik, baik tanpa alat maupun dengan alat. Kontak sosial memiliki berbagai bentuk yang didasari oleh jumlah pelaku, tindakan atau tanggapan, dan sifatnya. Jadi berdasarkan jumlah perilaku, kontak sosial terbagi menjadi kontak antar individu, antar kelompok, antar individu dan kelompok. Berdasarkan tindakan atau tanggapannya, terbagi menjadi kontak sosial positif dan negatif. Kontak sosial positif mengarah pada kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada pertentangan. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya. Kontak sosial terbagi menjadi primer dan sekunder. Kontak primer terjadi secara langsung atau bertatap muka, sedangkan kontak sekunder terjadi dengan menggunakan pihak ketiga atau menggunakan alat atau media. Jadi yang kedua, adanya komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan kepada seseorang sehingga pesan tersebut dapat diterima dan dipahami. Komunikasi dapat berlangsung bila memenuhi syarat. Yang pertama, adanya komunikator sebagai pihak yang mengirim pesan
Yang kedua, adanya komunikan sebagai pihak yang menerima pesan. Yang ketiga, ada pesan. Dan yang terakhir, adanya umpan balik atau feedback. Sedangkan bentuk komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi lisan atau verbal dan komunikasi isyarat atau nonverbal. Komunikasi lisan merupakan komunikasi dengan menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh kedua pihak. Contohnya, berbicara secara langsung atau bisa menggunakan ponsel. Lalu, komunikasi isyarat atau nonverbal merupakan komunikasi dengan menggunakan gerak-gerik badan, bahasa isyarat, atau menunjukkan sikap tertentu. Contohnya nih, menggelengkan kepala, tanda tidak setuju, dan mengangguk, tanda setuju. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi bentuk interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama asosiatif dan yang kedua disosiatif. Asosiatif sendiri berarti bentuk interaksi sosial yang bersifat mendekatkan atau mempersatukan. Sedangkan disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang bersifat pertentangan. Bentuk interaksi sosial. Yang pertama asosiatif. Jadi asosiatif terdiri dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama sendiri merupakan proses yang dilakukan oleh suatu kelompok atau perorangan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kerjasama bisa diawali dengan kesamaan tujuan. Nah, menurut jenisnya kerjasama nih ada kerjasama spontan, kerjasama langsung, kerjasama kontrak, dan kerjasama tradisional. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi merupakan proses penyesuaian diri atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan. Akomodasi memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan interaksi sosial terkait dengan norma yang ada di masyarakat. Jadi akomodasi ini ada 8 bentuknya. Yang pertama coercion, terjadi melalui pemaksaan terhadap pihak tertentu terhadap pihak lain, terutama pihak yang lebih lemah. Yang kedua, ada kompromi, terjadi ketika pihak yang berselisih saling berusaha untuk mencapai penyelesaian dan semua pihak bersedia untuk memahami satu sama lain. Yang ketiga adalah arbitrasi, dilakukan jika pihak yang berselisih tidak bisa mencapai penyelesaian sehingga dihadirkan pihak ketiga untuk membantu permasalahan. Yang keempat ada mediasi, hampir sama dengan arbitrasi, namun dalam mediasi pihak ketiga bertindak sebagai penegak dan tidak punya wewenang memberi keputusan penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak. Yang kelima adalah konsiliasi, bentuk akomodasi untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya persetujuan bersama. Dan yang keenam ada toleransi, bentuk akomodasi tanpa persetujuan resmi. Ada keinginan menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak. Yang ketujuh ada stalemate, terjadi jika individu atau kelompok yang berselisih memiliki kekuatan yang seimbang. Yang terakhir ada adjudikasi, dipahami sebagai penyelesaian masalah atau sengketa melalui pengadilan atau jalur hukum. Jadi bentuk asosiatif yang terakhir adalah asimilasi, proses sosial yang ditandai dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Asimilasi meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan, tindakan, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Contoh penggunaan bahasa daerah di suatu tempat oleh orang-orang yang tinggal di dalamnya tanpa memandang suku, ras, dan perbedaan-perbedaan yang ada dari masing-masing orang. Bentuk interaksi sosial yang kedua ada disosiatif. Jadi disosiatif ini juga ada 3, persaingan, kontravensi, dan konflik. Jadi persaingan sendiri merupakan proses sosial di mana dua belah pihak saling berlomba melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi persaingan terjadi bila beberapa pihak menginginkan sesuatu yang jumlahnya sangat terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum.
Yang kedua ada kontravensi. Jadi kontravensi merupakan proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Dan yang ketiga adalah konflik. Jadi konflik ini ya emang konflik gitu. Konflik itu hasil akhir dari kontravensi. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang interaksi sosial. Jadi kalau ada salah kata atau salah materi, saya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.